الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حال الدفن وبعده. Pembahasan tentang membaca Al-Quran di kuburan pada saat ketika dafni menguburkan, wa ba'dah dan setelah penguburan. Wa annahu yasilu ilal mayiti dan pembahasan bahwa sampai kepada mayit apa? Sawabu ma yukra'u, pahala yang dibaca, wa yud'a lahu dan didoakan kepadanya, wa yastaghfiru lahu wa yastaghfaru lahu dan dimintakan ampun kepadanya, wa yutasaddaqu anhu dan pahala sedekah yang dikirimkan kepadanya. Ini pembahasan penting yang sering dilakukan oleh masyarakat kita. Yang orang-orang Wahabi itu berbeda dengan kita. Mereka mengatakan itu adalah bid'ah. Tapi kita mengatakan itu sunnah. Nanti imam mereka Ahmad bin Hambal yang tidak percaya tentang persoalan ini akhirnya jadi percaya di sini. Nanti disebutin di sini. Nah, ini kanal Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i, pendiri dari mazhab Hambali radhiyallahu taala anhu, yaqul, dia berkata, kata dia nih, apa kata dia? Idza dakhaltumul maqabira, apabila kalian masuk ke dalam kubur, faqra'u, maka bacalah Fatihatul Kitab, yang pertama surat Al-Fatihah. 1. Wal mu'awwizatain. Apa itu mu'awwizatain? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa qul huwallahu ahad. Baca surat Al-Ikhlas. Waj'alu thawaba dzalika, dan jadikanlah pahala membaca ketiga atau keempat surat tersebut li ahlil maqabir, buat orang-orang yang ada di dalam kuburan. Fa innahu yasilu ilaihim. Karena kata Imam Ahmad itu sampai kepada mereka. Itu pendapat yang sudah direvisi. Sebelum direvisi pendapat itu, ya jelaskan di sini. Wa kana dulu, ini kana itu dulu. Radhiyallahu taala anhu, Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu yunkiru, mengingkari, qabla dzalika, sebelum itu. Apa yang diingkari? Usulat sawabi minal ahya'i lil mauta. Sampainya pahala dari orang yang masih hidup yang dibaca kepada orang yang sudah meninggal, yang dikirimkan bacaan pahala atau pahala bacaan orang yang masih hidup. Maksudnya orang tahlilan tuh. Itu maksudnya. Ihda'ut sawab. Ngirim pahala. Imam Ahmad bin Hambal sebelum merevisi dia bilang gak sampai. Nah, Imam Ahmad bin Hambal sebelum berpendapat seperti itu, dulu dia ingkar itu. Falamma haddatsahu ba'du thiqat, ketika haddatsahu diceritakan ba'du thiqat oleh orang-orang terpercaya, ulama-ulama terpercaya, apa ceritanya? Anna Umar ibn al-Khattab, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ausa berwasiat. Ausa itu berwasiat. Idza dufina, apabila dia nanti dikuburin, kata wasiat Umar bin Khattab itu, apa wasiatnya? Ayyuqra'a inda ra'sihi, dibacakan pada di kepala, dekat kepalanya apa? Fatihatul Kitab. Apa yang dibaca itu yang pertama? Fatihah. Yang kedua, wa khatimatu suratil Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah. Apa itu bacanya? Nah, tulillah. Jadi ada tuh dasarnya. Roja'an dzalik. Imam Ahmad bin Hambal roja'an dzalik, dia tarik lagi pendapatnya yang mengatakan tidak sampai, dan dia mengatakan sampai. Itu satu
ulama yang jadi rujukan orang-orang Wahabi itu mengatakan sampai. Bahkan murid dari Imam Ahmad bin Hambal atau pengikutnya Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Tapi murid-muridnya pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah mengatakan tidak sampai, kan lucu. Itu yang kadang-kala mereka mengikuti satu bagian, menolak satu bagian. Berarti sama dengan munafik. Kalau menguntungkan dia diikuti, kalau tidak menguntungkan dia tidak ikuti. Artinya nggak konsisten. Nah, karena itu maka tradisi kita itu ada yang disebut dengan apa tuh? Setelah dikuburin dibaca apa tuh? Nah, itu dibaca itu. Talqin pertama sebenarnya bukan talqin, istilahnya itu tasbih. Tasbih itu menguatkan orang yang sedang ditanya di dalam kuburnya. Kalau talqin sebelum meninggal. Apa itu talqin artinya? Talqin itu artinya ngarahin. Nuntun tuh talqin. Menuntun orang yang sedang sakaratul maut untuk ngucapin la ilaha illallah. Itu maksudnya talqin. Tapi kalau sudah dikuburin, kita bilang masyarakat kita talqin. Tapi yang dimaksud adalah tasbih. Memperkuat, membantu orang yang sedang ditanya di dalam kuburnya dengan bantuan kita. Mengarahkan juga. Misalnya di dalam talqin kan sering kita bilang, kalau seandainya datang malaikat menanyakan man rabbuka qul Rabbi Allah, katakan Tuhanku adalah Allah. Didengar nggak? Dengar dia. Tapi sekali lagi, orang bisa menjawab, tidak bisa menjawab tergantung amalnya. Itu yang perlu dipahami. Maka sebelum meninggal, perbaiki ibadah kita dan perbanyak amalan-amalan kebaikan kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa kadzalika balagana an Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam, demikian pula sampai informasi kepada kita balagana dari siapa? Dari Syekh Izzuddin bin Abdussalam, seorang ulama besar mazhab Syafi'i namanya Izzuddin Ibnu Abdussalam. Beliau ini termasuk seorang ulama fikih dan ulama sufi yang atau ulama kalam juga yang mendapatkan gelar Sultanul Ulama. Jadi di antara ulama yang dapat gelar Sultanul Ulama adalah Izzuddin Abdussalam. Syekh Izzuddin Abdussalam. Yang Izzuddin Abdussalam ini adalah lahir di Damaskus, Syria. Makanya kuliah yang bagus itu salah satunya di Syria, Damaskus. Karena bahasa Arabnya bagus dan ulama-ulamanya banyak di sana. Termasuk penulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili itu dari Syria atau dari Damaskus. Nah, gelar yang diterima Izzuddin Abdussalam itu gelarnya adalah Al-Iz dan juga diberikan gelar Sultanul Ulama. Dia seorang wali juga. Jadi ada satu cerita nih tentang dia ini. Karena saya termasuk orang yang kagum dengan dia. Karya-karyanya banyak. Salah satu buku yang saya punya adalah Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Itu karya yang sangat bagus ya. Jadi satu ketika ada tentara salib tuh. Waktu perang salib dari Prancis. Jadi salib ini kan bersatu ini. Orang-orang Kristen bersatu ini. Lalu kemudian menyerang kota di Syria namanya Mansurah. Kota Mansurah. Di sana ada Aleppo, ada Mansurah di Syria. Dan pada saat yang sama di situ ada seorang ulama besar namanya Izzuddin Abdussalam. Jadi dia hidup pada saat-saat seperti itu. Pada saat ketika datang tentara salib, kekhawatiran orang Islam besar. Nih banyak sekali di tentara salib dengan menggunakan kapal laut datang untuk menyerang Syria, Mansurah. Pada saat yang sama, angin besar sekali. Izzuddin Abdussalam dengan pasukan di belakangnya, dia angkat tangannya, dia teriak, ya re khuzihim. Artinya apa? Wahai angin, hancurkan mereka. Itu angin berbalik. Jadi angin yang mengarah ke pasukan Izzuddin Abdussalam itu berbalik menyerang pasukan musuh dan kapal lautnya itu kena angin, tenggelam semua dan
pasukannya mati semua di dalam laut. Itu wali, angin dia perintahkan. Sampai-sampai setelah selesai peperangan dan ini kemenangan diterima oleh orang Islam, pasukan itu mengatakan, segala puji bagi Allah. Ini terjemahnya, kalau dia pakai bahasa Arab. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di umat Nabi Muhammad ada seorang yang bisa menundukkan angin. Nah, salah satunya ini. Dulu ada nabi yang bisa nundukin angin, siapa? Hah? Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nah, sekarang ada Sulaiman dari umat Nabi Muhammad, namanya Izzuddin Abdus Salam. Jadi seorang wali, seorang ulama besar. Itu ceritanya. Kalau orang udah seperti itu, udah pasti dia wali min aulia illah. Nah, kata Izzuddin Abdus Salam, dia termasuk annahu kana yunkiru. Dia termasuk orang yang dulu mengingkari. Sama dengan Ahmad bin Hambal sebelumnya. Mengingkari apa? Usula sawabil qiraati lil mauta. Sampainya bacaan, pahala bacaan yang dibaca orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang yang sudah meninggal, lil mauta. Wa yaqulu, dia berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kata Allah, manusia itu tidak akan menanggung dosa orang lain kecuali apa yang dia usahakan. Jadi urusan dia, urusan kita, urusan kita. Itu ayatnya begitu. Itu ada dalam surah An-Najm itu, ayat 39, nanti dicek. Dan dicari juga tafsirnya. Falamma mata, pada saat ketika Syekh Izzuddin Abdus Salam meninggal, ra'ahu ba'du ashabihi, sebagian sahabat-sahabat dia mimpi ketemu dengan Izzuddin Abdus Salam. Mimpi ulama bisa betul, gitu maksudnya. Kan kita sudah bahas. Kalau mimpi ketemu ruhnya ulama dalam mimpi bisa terjadi karena ruh ketemu ruh. Beda kalau kita lagi duduk begini, kita bilang saya ketemu si A. Tapi tidak dalam mimpi, bohong dia. Nggak mungkin manusia bisa ngelihat ruh. Itu perlu dipahami. Apalagi ada ruh gentayangan. Nggak mungkin. Arwah gentayangan. Dibego-begoin tuh. Kalau yang itu namanya jin tuh. Apalagi ada yang mengatakan ruhnya orang meninggal itu saya lihat tampangnya sama. Ruh. Nggak mungkin bisa kembali lagi jadi manusia. Itu adalah jin yang menyerupai manusia yang sudah meninggal untuk pertama membuat kita bingung. Jin kan kerjanya gitu. Membuat kita bisa tersesat. Bisa percaya, itu jin kerjanya itu. Jadi kalau kita udah ngaji, jangan lagi percaya. Apalagi nonton film-film yang arwah gentayangan. Orang-orang yang melihat Syekh Izzuddin Abdus Salam dalam mimpinya itu bertanya sama dia, fasa'alahu an dzalik. Bertanya tentang persoalan bacaan yang dibaca orang yang meninggal kepada orang yang sudah meninggal, bacaan orang yang masih hidup kepada yang sudah meninggal, apakah sampai atau tidak? Apa kata Izzuddin Abdus Salam di dalam mimpi orang-orang itu? Dia menjawab, faqala, dia berkata, qad raja'tu amma kuntu aqulu. Aku merevisi. Merevisi artinya tidak berpegang lagi pada pendapat yang pertama itu yang mengatakan tidak sampai. Aku merevisi rojatu. Rojatu artinya kembali. Tapi yang dimaksud ini merevisi. Kalau kita kembali bingung artinya apa nih. Aku merevisi atau apa istilahnya apa sih? Meralat. Nah, meralat. Bapak pinter juga nih Bapak. Aku meralat. Kalau revisi bingung nih. Kong Apri apa tuh revisi? Yang tahu Ustaz Abdul Basit tuh revisi. Aku meralat. Melarat apa? Amma kuntu aqulu, terhadap pendapat yang dulu kuntu. Kuntu itu artinya dulu, saya. Dulu, aqulu pernah berkata itu. Makanya kalau saya bilang, kuntu aqulu, dulu saya ngomong itu. Sekarang enggak. Pakai kuntu aqulu. Atau dia bilang gini, karena yatlub, dulu sampai sekarang dia masih belajar. Karena Umaru yadrus, dari dulu sampai sekarang dia masih belajar. Tapi kalau
Kalau apa? Kalau kana titik-titik kod mata, udah mati dia. Dari dulu dia udah mati. Itu maksudnya. Itu bahasa Arab tuh hebatnya. Dan itu memahami bahasa Arab strukturnya. Kalau di pelajaran biasa nggak ada, tapi itu struktur. Nah, sekarang kita lihat nih. Pendapat apa? Min adami usulit thawabi ilal mauta minal qari'i hina ra'aitu usulahu wa ana fil qabri. Pendapat yang sekarang, pendapat yang dulu saya pernah katakan, saya revisi. Apa pendapatnya? Adami usulit thawab, tidak sampainya pahala ilal mauta, kepada orang yang sudah meninggal. Dari mana? Minal qari, dari orang yang membaca surat-surat Al-Quran itu, yang dikirimkan pahalanya kepada orang meninggal. Dulu saya mengatakan nggak sampai. Sekarang saya revisi. Kenapa? Hina ra'aitu usulahu wa ana fil qabri. Ketika saya lihat bahwa bacaan itu sampai. Udah meninggal baru dia cerita sampai itu. Kok bisa? Dia ngalamin kok. Makanya kalau ada orang yang tanya, nggak sampai, mana buktinya? Mati dulu. Nanti kita kirimin. Nanti dia cerita lah. Sampai enggak? Nah, ini udah diceritain oleh istrinya Abdul Salam. Ternyata sampai. Tuh, bayangkan itu. Ternyata di sini ada jawabannya. Saya nggak tahu. Saya pernah mengatakan, mati dulu, nanti saya kirimin. Baru cerita. Ternyata sudah ada yang mengalami, yaitu Izzuddin Abdul Salam. Kata Izzuddin, hina ra'aitu sulahu wa ana fil qabri. Ketika saya melihat sampainya pahala itu, wa ana fil qabri, saya ada di dalam kuburan. Berarti dia nggak disiksa, berarti dia bersama yang lain ngelihat ternyata kiriman-kiriman pahala dari orang yang masih hidup, bacaan Quran, tasbih, tahlil, tahmid, salawat, itu dikirimkan pahalanya sampai. Dia cerita. Artinya apa? Maka pendapat yang mengatakan sampai itu lebih tepat. Meskipun ada yang mengatakan nggak sampai, tetapi logikanya gini aja. Kalau seandainya nggak sampai, kita masih dapat pahala. Pahalanya apa? Baca Quran. Kalau sampai, dua untung kita. Pahala membaca, kedua bermanfaat buat yang sudah meninggal. Mana yang lebih untung? Mana yang lebih bagus? Baca. Kalau nggak sampai, masih dapat pahala. Kalau sampai, dua, pahala kita baca, kedua untung buat orang yang sudah meninggal, kita kirimin pahala. Itu caranya begitu. Kalau kita nggak baca, kita nggak dapat pahala. Kalau ternyata sampai, rugiin deh. Ternyata sampai tuh. Jadi gitu. Ya pulang lagi. Kalau balik lagi berarti nggak sampai. Itu Gus Dur tuh. Ya, saya pikir sampai sini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di tanda itu. Oke, saya pikir pembahasan kita sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Ini penting. Jadi kita tahu nih apa yang terjadi sebenarnya terkait dengan persoalan yang sebenarnya sehari-hari di depan kita, tapi kita nggak paham. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas hal-hal yang sudah masuk ke hal-hal yang mendasar ya. Ini sudah mulai masuk nih. Mulai masuk ke hal-hal yang penting. Saya pikir itu, kalau ada yang dipertanyakan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.